Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat tentunya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri part 2. Apa saja yang akan dibahas? Silahkan disimak. Nah, baik, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, di pembelajaran yang part kedua ini, kita akan mempelajari jenis yang ketiga dan yang keempat. Oke, mari kita mulai. Jenis yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran ini intinya ya berputar. Nah, contohnya gini, kalau ada tiang, kemudian kalian berpegang pada tiang itu, lalu kalian berputar. Nah, berputar mengelilingi tiang itu ya. Nah, tiang itu kan tetap. Nah, tiang itu nanti disebut sebagai pusat rotasi. Nah, dan kalian itu sedang berotasi, sedang mengelilingi. Nah, itu contoh rotasi. Nah, jarak kalian terhadap si tiang, kemudian ketika kalian berputar, itu kan selalu tetap. Jadi jarak kalian, posisi awal, kemudian setelah berputar, misal awalnya di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri. Nah, ketika kalian di sebelah kiri ini, jarak kalian kepada tiang, posisi yang terakhir ya, itu kepada tiang itu jaraknya sama. Nah, makanya si tiang ini kita sebut sebagai pusat rotasi. Nah, kemudian perpindahan kalian dari posisi awal ke posisi terakhir ini itu dipengaruhi oleh yang namanya besar sudut. Nah, selain besar sudut juga dipengaruhi oleh arah. Kan arahnya itu kalian bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, oke. Jadi di rotasi nanti ada 3 hal yang perlu kalian cermati, perlu kalian garis bawahi. Oke, yang pertama adalah pusat rotasi. Nah, pusat rotasi ini nanti ada 2 kategori. Kategori yang pertama itu adalah 0,0 dan kategori yang kedua itu nanti ada A, B. Nah, AB-nya nanti bisa diganti angka ya. Yang penting anggota bilangan real. Bisa min 3,4, 2,7, dan seterusnya. Oke. Kemudian besar sudut itu bisa 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan yang lain-lain. Nah, biasanya kenapa Ustazah tulis itu 3 sudut itu? Karena yang biasanya keluar itu 3 sudut tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti sudut 60 derajat juga keluar, 135 derajat juga keluar, tergantung tingkat kesukaran soalnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi perpindahan tadi selain dipengaruhi oleh besar sudut, juga dipengaruhi oleh arah. Arah ini nanti dia bisa positif atau negatif. Gimana nentuinnya? Nah, ingat pelajaran trigonometri kelas 10 kemarin. Kalau si sudut itu searah jarum jam, maka dia nanti besarnya negatif. Tetapi kalau arah sudutnya itu berlawanan jarum jam, maka dia nanti besarnya akan positif. Oke, biar lebih paham, perhatikan gambar ini. Misal nih, ada gambar suatu benda nih, warnanya biru itu ya. Nah, dia akan dirotasi sejauh 90 derajat terhadap suatu titik pusat rotasi ya. Nah, pusatnya itu titik warna merah tuh. Nah, kemudian dia dirotasi. Nah, berarti arahnya kemana tuh? Arahnya berlawanan jarum jam. Nah, berarti nanti sudutnya itu positif. Oke. Nah, karena dia itu berlawanan 90 derajat, kemudian berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya ada di bawah itu ya, yang berwarna coklat. Tetapi coba kita bandingkan ketika arahnya berbeda. Nah, misal sama nih, ada benda biru. Nah, tetapi dia itu sama-sama diputar sejauh 90 derajat terhadap suatu titik pusat rotasi, titik merah itu ya. Nah, tetapi di sini dia diputar searah jarum jam. Karena dia searah jarum jam, maka nanti sudutnya menjadi negatif. Berarti nanti sudutnya menjadi min 90 derajat. Nah, sehingga nanti bayangannya ada di yang coklat itu ya, bawah itu. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya bahwa arah itu sangat mempengaruhi. Yang tadi bayangannya ada di sebelah mana? Kanan.
Kemudian yang ini bayangannya ada di sebelah kiri. Nah, jadi perpindahannya nanti itu selain dipengaruhi oleh besar sudutnya juga dipengaruhi oleh arah. Nah, dan terhadap titik pusat, jangan lupa. Jadi ada 3 poin penting yang harus kalian cermati. Pusat rotasi, besar sudut, dan arah putaran. Oke. Nah, kemudian misal seperti ini kita masuk ke rumusnya nih. Misal suatu titik X, Y dirotasi sejauh alfa terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah, nah, kita pembuktian rumusnya itu menggunakan koordinat kutub ya. Nah, jadi di kelas 10 kemarin sudah diajarin kan merubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, ini pembuktiannya menggunakan koordinat kutub itu. Oke, nah nanti dengan pembuktian menggunakan koordinat kutub, kita mendapatkan bahwa X1-nya nanti sama dengan cos alfa dikali X dikurang sin alfa dikali Y. Dan sedangkan Y aksennya itu sama dengan sin alfa dikali X ditambah cos alfa kali Y. Wah, lumayan panjang ya. Tetapi tenang dulu. Kita sudah belajar matriks kan? Nah, mari kita ubah bentuk yang panjang itu menjadi bentuk matriks sehingga nanti rumusnya lebih mudah untuk dihafal dan dipahami. Oke, perhatikan bentuk matriks ini. Nah, X aksen Y aksen sama dengan cos min sin sin cos. Nah, kalian tinggal ngafalin tuh cos min sin sin cos. Nah, dikali XY. Kaliin aja. Kaliin perkalian matriks masih ingat kan? Menggunakan rumus Baskom. Apa tuh Baskom? Baris kali kolom. Nah, nanti yang baris atas cos alfa sama min sin alfa itu ketika dikali X sama Y, nanti dia akan ketemu X aksen, yaitu cos alfa dikali X dikurang sin alfa kali Y. Sedangkan baris yang bawah ini ketika dikali dengan kolom X sama Y, kolom yang isinya X sama Y, nanti dia akan ketemunya sin alfa kali X plus cos alfa kali Y. Dan itu sama dengan Y aksen. Nah, jadi bentuk yang panjang tadi bisa kita, bukan sederhana juga ya, tapi bentuknya lebih eye-catching. Oke, bentuknya lebih eye-catching dan lebih mudah untuk dihafal. Nah, jadi X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin sin cos dikali XY. Nah, itu adalah rumus untuk rotasi. Oke, perhatikan nih. Kan rumus untuk XY rotasi. Nah, tadi kan rotasi terhadap titik 0,0. Nah, oke. Kok itu tulisannya cuma O aja Ustazah? Nah, oke, tadi kelewat ya. Jadi, titik 0,0 itu biasanya ditulis dengan huruf O aja. Apa itu artinya? Huruf O itu artinya origin. Nah, origin itu artinya titik asal. Nah, 0,0 itu kan titik asal. Nah, jadi biasanya nanti 0,0 dia hanya akan ditulis dengan huruf O. Nah, jadi XY rotasi O, alfa berarti titik pusat rotasinya itu 0,0 dan dirotasi sejauh alfa gitu ya. Nah, dia menjadi X aksen Y aksen. Nah, X aksen Y aksen tadi apa? Rumusnya cos min sin sin cos dikali X Y. Nah, ini kalau pusatnya 0,0. Nah, kalau pusatnya A, B jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Tetap cos min sin sin cos. Nah, karena ada pusat A, B, maka nanti X-nya dikurangin A, Y-nya dikurangin B, terus dikali dulu sama cos min sin sin cos, kemudian nanti hasilnya itu ditambah sama AB. Wah, kok panjang lagi gitu ya? Tenang, kita ubah lagi biar lebih mudah. Oke, cara ngubahnya gimana? Perhatikan rumus yang atas, yang sudah berwarna pink ya, sudah berganti. Nah, kalau terhadap pusat 0,0 maka X aksen Y aksen sama dengan cos min sin sin cos XY. Enak banget ya buat dihafal ya. Nah, coba yang warna hijau itu paling ujung itu kan ada plus AB. Nah, ini sebenarnya bukan dipindah ruas ya, tapi sebenarnya konsepnya itu kan ditambah dengan inverse penjumlahan. Nah, tetapi istilah yang gampangnya biar lebih mudah dipahami, plus AB-nya itu kita pindah ruas. Nah, kalau plus pindah ruas jadi min. Nah, nanti kalau dipindah ruas kan jadi seperti ini. Jadi yang bawah itu. Jadi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos min sin sin cos. X-nya juga min A, Y-nya juga min B. Nah, jadi di sini terlihat
bahwa kalau ada pusat A, B, maka masing-masing aksen ataupun enggak aksen, aksen dan enggak aksen, X aksennya kurangin A, Y aksennya kurangin B, X-nya juga kurangin A, Y-nya juga kurangin B. Jadi kan bentuknya lebih sistematis ya, lebih eye-catching. Jadi lebih mudah untuk dihafal juga. Nah, silahkan dihafal huruf rumus yang berwarna pink itu ya, dua-duanya itu. Nah, jadi kalau Ustazah ulangi lagi, kalau di rotasi dengan pusat 0,0 maka rumusnya langsung aja X aksen Y aksen sama dengan cos min sin sin cos X Y. Sebenarnya sama aja ya rumusnya ya. Cuman ketika pusatnya itu 0,0 berarti kan X aksen min 0, Y aksen min 0. Nah, X aksen min 0 kan tetap X aksen. Nah, jadi sebenarnya rumusnya cuman yang paling bawah itu gitu. Bisa dipahami? Bisa ya, kan insya Allah masih mudah. Insya Allah mudah semua sih. Oke. Nah, sekarang karena ini rotasi nanti itu banyak berbicara tentang sudut, maka kita ulangin dulu sebentar sudutnya. Kita review sebentar, matrikulasi sebentar. Oke, di sini ada sudut dengan 4 kuadran. Nah, kuadran 1 itu berarti antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 berarti antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 itu sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, karena 360 derajat itu kembali lagi ke posisi awal 0. Nah, artinya apa? Artinya 0 derajat itu sama aja dengan 360 derajat. Berarti kalau berputar sejauh 360 derajat, artinya dia kembali ke posisi awal, posisi semula. Artinya dia tidak berubah gitu. Oke. Nah, di sini udah jelas ya kuadrannya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Dan ingat lagi bahwa di kuadran 1 itu semua nilai trigonometrinya itu nanti dia akan bernilai positif. Nah, makanya ini Ustazah tulis semua karena semua positif. Tetapi kalau di kuadran 2 yang positif itu cuman sinnya, iya kan? Nah, sedangkan di kuadran 3 itu yang positif hanya tan. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos. Sehingga bisa ditulis di tabel ini ya. Jadi untuk kuadran 1 sinnya positif, cosnya positif, tannya positif, semua positif. Kuadran 2 sinnya positif, cos negatif, tan negatif, sehingga yang positif hanya sin, dan seterusnya sampai kuadran 4. Nah, di sini agar lebih mudah dihafal, kita kan menggunakan jembatan keledai ya, menggunakan hafalan. Hafalannya gimana? Ini semua sindikat tangan kosong. Maksudnya apa? Semua berarti di kuadran 1 semua positif. Ini berarti kata kuncinya yang positif. Nah, semua kan itu yang pertama. Kata pertama itu berarti artinya kuadran 1, mewakili kuadran 1. Artinya di kuadran 1 semua positif. Sindikat, sin. Kuadran 2 berarti sinnya aja yang positif. Sindikat tangan, tan. Nah, berarti kuadran 3 nanti tannya yang positif. Kosong, kos. Berarti kuadran 4 yang positif adalah kosnya. Oke. Nah, jadi untuk menghafal kapan itu negatif positif, kita menggunakan kalimat semua kalimat hafalan ya. Ini seperti moto. Oke. Semua sindikat tangan kosong. Oke. Kayak sandi. Semua sindikat tangan kosong. Oke, udah bisa ya. Ini hanya mengingat aja. Oke. Nah, kemudian ini juga penting nih. Perhatikan, kalau kita punya ini seperti tadi ya, kuadran 4 tadi, 4 kuadran 4. Nah, dari 0 ke 90 itu kan berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, maka nanti dia sudutnya positif. Tapi kalau dari 0 ke arah 270 derajat, berarti sudutnya negatif. Nah, ini yang sumbu hijau itu kan dia saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus sehingga sudutnya 90 derajat. Nah, makanya yang garis orange yang atas itu maka dia sudutnya 90 positif. Tetapi yang garis ungu dia kan perpindahannya sebesar 90 tetapi arahnya negatif. Artinya apa? Nah, kan sudut ungu, garis ungu itu kan dia berhenti di 270. Artinya apa? Berarti sudut 270 ini sama aja dengan
negatif 90 derajat. Kan tadi sudut ungu itu kan perpindahan sebesar 90 derajat tetapi arah negatif. Artinya apa? Artinya 270 itu sama dengan min 90 derajat. Ini trigonometri kelas 10. Nah, diingat lagi ya. Jadi sudut 270 derajat itu sama artinya dengan perpindahan sebesar 90 derajat tetapi arah negatif gitu aja. Artinya 270 itu sama dengan min 90 derajat. Nah, karena di sini 270 sama dengan min 90 derajat, maka 90 derajat ya sama dengan min 270 derajat. Jadi 90 sama 270 itu nanti nilai trigonometrinya itu nanti sama. Yang berbeda apa? Tandanya gitu. Oke. Nah, jangan saling ujung atas sama ujung bawah gitu. Nah, maka nanti yang 180 derajat dan 0 itu dia juga saling ujung-ujungan, saling ujung-ujungan. Nah, saling berlawanan arah ya. Nanti besarnya itu nilai trigonometrinya itu juga sama, tetapi yang berbeda tandanya. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini. Nah, ini ada tabel ya, tabel sudut istimewa. Nah, kita harusnya udah hafal nih, kalian udah hafal ya. Nah, ini yang Ustazah tulis cuman sin sama cosnya, karena nanti di rotasi itu yang digunakan sin sama cos, tanya enggak gitu. Oke, nah nanti 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90 itu sudut istimewanya kan. Nah, harusnya udah hafal nih, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, dan seterusnya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa 90 sama 270 tadi kan saling berkebalikan. Jadi nilainya sama, cuman beda tanda. Makanya 90 itu ketika sudut 90 derajat, sinnya sin 90 derajat itu 1, maka sin 270 derajat itu sama dengan min 1. Nah, kalau cos 90 derajat itu 0, maka cos 270 derajat nanti 0. Min 0 kan tetap 0 gitu. Dan juga ketika sin 0 derajat itu 0, maka sin 180 derajat 0 juga ya. 0 min kali 0, 0 gitu. Terus kalau cos 0 derajat itu 1, maka cos 180 derajat sama dengan min 1. Oke. Nah, ini sebagai pengingat aja. Kalian udah paham di kelas 10 kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal rotasi. Oke. Yang pertama, tentukan bayangan titik A min 4,5 jika dirotasi dengan, nah ini ada soalnya ABC. Yang pertama, itu pusatnya min 3,1 sejauh 90 derajat. Yang B pusatnya 0,0 sejauh 60 derajat searah jarum jam. Yang C pusat 0,0 sejauh 135 derajat. Nah, jawab. Nah, sekarang yang A dulu. Nah, karena ini pusatnya A, B berarti ya, maka rumusnya menjadi X aksen min A, Y aksen min B, sama dengan cos min sin, sin cos, X min A, Y min B. Nah, A-nya itu kan min 3, kemudian B-nya itu kan 1. Nah, alfanya itu 90 derajat. Nah, sehingga nanti menjadi X min 3, Y min 1, cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90. Lalu X-nya itu udah tahu kan titiknya min 4,5. Berarti X-nya nanti diganti min 4 dan A-nya diganti min 3. Nah, seperti yang tertulis itu. Sehingga bisa kita tulis X aksen plus 3, Y aksen min 1 itu sama dengan 0 min 1, 1, 0. Dari mana dapatnya? Kan kita tadi udah dapat bahwa cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, sin 90 derajat itu kan sama dengan 1. Karena min sin 90 derajat, maka jadi min 1 gitu. Nah, itu bisa dipahami ya. Maka cos min sin sin cos kita dapatnya 0 min 1, 1, 0. Kemudian dikali titik kita. Titik kita itu min 4 min 3 berarti kan jadi min 1. 5 min 1 berarti kan jadi 4. Nah, bentuk yang terakhir itu X aksen plus 3, Y aksen min 1 itu sama dengan min 4 min 1. Dari mana min 4 min 1? Kan tadi perkalian matriks, baskom, baris kali kolom.
0 kalikan min 1 ditambah min 1 kali 4. Itu hasilnya kan min 4. Nah, kemudian baris yang bawah 1 dikalikan min 1 ditambah 0 kalikan 4. Itu kan hasilnya min 1. Nah, jadi ketemu yang bentuk terakhir itu. Nah, di sini artinya apa? Artinya X aksen plus 3 itu kan sama dengan min 4. Nah, kemudian kita pindah was aja, kan yang ditanya aksen, X aksen, Y aksen. Nah, berarti X aksennya nanti jadi min 7 dan Y aksennya tadi kan Y aksen min 1 sama dengan min 1. Nah, berarti Y aksennya nanti sama dengan 0. Nah, jadi titiknya ini min 4,5 setelah di rotasi dengan pusat min 3,1 sejauh 90 derajat, maka nanti bayangannya adalah min 7,0. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu yang B. Oke, di sini pusatnya 0,0. Nah, sehingga langsung aja X aksen Y aksen nggak dikurang A, nggak dikurang B ya. Kemudian sudutnya kita ganti dengan min 60 derajat. Dapatnya dari mana Ustazah kok bisa min? Kan di soal ditulis searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam itu berarti kan negatif. Udah dikasih tahu tadi di depan. Nah, udah kita bahas kan. Berarti jadi min 60 derajat. Nah, karena muncul sudut negatif, maka perhatikanlah gambar ini. Nah, tadi gimana? Kalau sudutnya negatif itu berarti dia searah jarum jam kan? 60 derajat searah jarum jam. Begini. Nah, artinya apa? Artinya besar sudutnya kan 60 derajat tetapi di kuadran 4. Masih ingat? Semua sindikat tangan kosong. Berarti kalau kuadran 4 yang positif hanya cosnya. Sin negatif, tan juga negatif. Sehingga sin negatif 60 nanti sama dengan min sin 60. Sedangkan cos min 60 sama dengan cos 60. Karena kenapa? Karena kan nanti di kuadran 4, karena itu di kuadran 4. Kuadran 4 tadi apa yang positif? Cosnya. Nah, makanya cosnya nanti positif. Berarti cos min 60 derajat sama aja dengan cos 60 derajat. Karena cos di kuadran 4 nilainya positif. Sedangkan sinnya menjadi sin min 60 derajat sama dengan min sin 60 derajat karena sinnya negatif. Nah, sehingga soal kita bisa kita lanjutkan. Nah, cos 60 itu kan setengah. Nah, makanya ditulis setengah itu yang atas. Kemudian min sin A itu kan ada min rumusnya. Maka min yang warna pink itu jangan lupa ditulis. Kemudian sin min 60 tadi kan sama aja dengan min sin 60. Nah, makanya itu ada min yang berwarna putih. Nah, itu gara-gara sin min 60 sama dengan min sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Oke. Nah, kemudian bawahnya baris kedua itu sin min 60. Nah, sin min 60 kan sama dengan min sin 60. Ya udah, maka muncul min itu tadi yang bawah itu ya. Kemudian sin 60 setengah akar 3. Kemudian cos min 60 sama dengan setengah. Ya udah. Nah, sekarang baskom lagi. Baris yang atas yang berwarna putih kita kalikan dengan kolom yang berwarna hijau. Nah, nanti dapat yang baris warna putih itu. Nah, kan setengah kalikan min 4. Nah, plus kali min. Setengah kali 4 kan 2. Nah, kemudian ditambah dengan itu min kali min dulu kan positif. Nah, sehingga setengah akar 3 kalikan 5. Ya udah, setengah kalikan 5, 5/2 akar 3. Nah, kemudian ditambah. Nah, itu jadi yang baris atas. Baris bawahnya sama. Yang baris pink yang bawah dikali dengan kolom yang berwarna hijau. Nah, sehingga negatif setengah akar 3 dikali negatif 4. Min kali min, positif. Setengah akar 3 kali 4, setengah kali 4, 2. Berarti 2 akar 3. Ditambah setengah kali 5, berarti 5/2. Ya udah, berarti yang kurung berwarna hijau itu adalah titiknya. Udah selesai. Jadi, titik A min 4,5 jika dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 60 derajat searah jarum jam, maka titiknya nanti adalah min 2 plus 5/2 akar 3, 2 akar 3 plus 5/2. Jadi memang angkanya Masya Allah cantik ya. Nah, ini enggak apa-apa. Jadi ditulis apa adanya ada. Jadi kalian di sini jangan langsung down, baper gitu gara-gara angkanya yang terlalu cantik gitu, kalah cantik gitu atau kalah ganteng gitu. Enggak apa-apa.
Nah, ini hanya simbolik saja, hanya simbol. Nah, jadi sebenarnya insya Allah perhitungannya mudah. Kalau memang angkanya itu cantik, ya udah tulis apa adanya. Begitu nggih? Oke. Nah, kemudian kita ke soal nomor 3. Oke. Nah, di sini karena pusatnya 0,0 berarti seperti tadi nggak usah dikurangin A, nggak usah kurangin B. Kemudian cos min sin sin cos. Nah, ini sekarang 135 derajat. Oke, bukan sudut istimewa kan? Nah, tetapi ingat bahwa 135 derajat itu kan sama aja dengan 180 dikurangin 45. Perhatikan di sini. Ada gambar. Nah, 135 derajat itu kan segini ya kira-kira ya. Nah, kemudian agar menjadi 180 derajat berarti kan ditambah sebesar 45 derajat, ya kan? 135 ditambah 45 kan 180. Nah, jadi itu jadi setengah lingkaran. Oke. Nah, berarti sudut 135 derajat itu sama aja dengan sudut 45 derajat di kuadran 2. Masih ingat kan pelajaran trigonometri di kelas 10. Nah, sehingga di sini kan bisa dibentuk sebuah segitiga siku-siku. Ingat, trigonometri itu adalah perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, maka di sini sin 135 derajat itu sama aja dengan sin 45 derajat. Kenapa positif? Karena kuadran 2. Kuadran 2 tadi gimana rumusnya? Semua sindikat sin. Nah, berarti kuadran 2 sinnya positif. Maka sin 135 derajat itu sama dengan sin 45 derajat. Tetapi berarti cosnya yang negatif. Karena sinnya positif, maka cosnya negatif. Kan kuadran 2. Sehingga cos 135 derajat sama dengan negatif. Nah, muncul negatif cos 45 derajat. Nah, sehingga perhitungan kita yang awalnya seperti ini ya, menjadi cos 135 derajat itu menjadi min cos 45 derajat. Ingat, cos menjadi min. Sedangkan min sin 135 derajat, rumusnya udah ada minnya ya, minnya tulis dulu. Sin 135 derajat itu sama dengan sin 45 derajat positif karena kuadran 2. Nah, kemudian sin 135 derajat sama dengan sin 45 derajat dan seterusnya itu. Oke. Sehingga diperoleh nih cos 45 itu kan setengah akar 3. Nah, ada min, jangan lupa tulis minnya. Nah, kemudian sin 45 itu setengah akar 3. Ada min, jangan lupa tulis minnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita baskomin lagi, baris kali kolom. Baris warna hijau kali kolom warna putih. Nah, nanti dapat yang baris warna hijau itu. Kemudian baris warna biru kali dengan kolom warna putih itu, nanti dapatnya yang bawah ya, yang baris warna biru juga. Oke, sehingga nanti bayangan titik A min 4,5 adalah 2 akar 3 min 5 per 2 akar 3, min 2 akar 3 min 5 per 2 akar 3. Oke, cantik ya? Nggak apa-apa. Ini memang angka-angka yang cantik ketika kita mengerjakan cos trigonometri. Itu biasanya nanti biasa ketemu dengan angka-angka yang cantik gitu. Oke, paham ya? Jadi rumusnya itu kalau rotasi itu cos min sin cos. Nah, tinggal pusatnya ada apa enggak. Kalau ada berarti masing-masing aksen sama enggak aksen itu masing-masing dikurangin A, kurangin B. X aksennya kurangin A, Y aksennya kurangin B, X-nya kurangin A, Y-nya kurangin B. Kalau pusatnya 0,0 berarti enggak usah. Kan kurangin 0 sama aja. Enggak berubah nilai gitu. Oke, berarti di sini rotasi titik mudah ya, insya Allah bisa paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rotasi kurva. Nah, jadi ada lingkaran seperti itu, kemudian dirotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Oke, jawab. Caranya itu sama ya, seperti translasi dan refleksi kemarin. Jadi pertama itu kita ambil sembarang titik pada kurva, misal x, y. Kemudian kita tulis rumusnya, cos min sin cos. Oke. Nah, karena pusatnya 0,0 berarti nggak dikurangin AB ya. Oke. Kemudian perhatikan cos 90 derajat, sin 90 derajat tulis. Nah, cos 90 derajat kan 0, sin 90 derajat 1. Oke, sehingga dapatnya itu ya.
Nah, di sini X sama Y-nya biarin aja karena ini kurva. Ingat, ini kurva. Kemudian kemarin setelah kita tulis rumusnya, kita kan harus bentukin ke X sama dengan Y sama dengan. Nah, sedangkan bentuk terakhir kita itu malah X aksen sama dengan Y aksen sama dengan kan. Nah, makanya coba perhatikan. Kalau misal yang warna hijau itu Ustazah tulis awalnya di depan jadi di belakang, boleh ya? Nah, kenapa boleh? Kita ingat sifat matriks. Kalau A sama dengan B, berarti sama aja dengan B sama dengan A, ya kan? Tetapi perhatikan yang warna pink sama warna putih. Nah, ketika hijaunya di depan, warna pink sama warna putih itu kan pink dulu baru putih. Nah, ketika hijaunya di belakang, yang bawah, itu warna pink tetap di depan, kemudian baru warna putih. Kenapa? Karena matriks itu perkaliannya itu nggak bersifat komutatif. Berarti A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Nah, tetapi yang sama itu kalau A sama dengan B, maka B sama dengan A. Tetapi A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Paham ya perbedaannya ya? Nah, oke. Kemudian ingat lagi sifat kalau ada A dikali X sama dengan B. Nah, ini sifat inverse. Nah, maka X-nya itu sama dengan, nah perhatikan di situ. Warna pink itu kan A-nya warna pink ya. Nah, itu istilahnya sebenarnya ini bukan dipindah ruas ya. Sekali lagi Ustazah bilang, ingatkan bahwa ini konsepnya itu dikali dengan inverse-nya. Nah, tetapi biar lebih istilahnya lebih mudah dipahami gitu kalimatnya. Nah, maka itu kita pindah ruas. A-nya itu kita pindah ruas. Nah, karena ini perkalian matriks, maka ketika dia dipindah ruas, maka A-nya menjadi inverse. Nah, sehingga X-nya itu sama dengan A inverse dikali B. Perhatikan posisinya. A kali X, A-nya di depan. Nah, maka ketika dia pindah ruas, maka A-nya juga tetap di depan. Sehingga menjadi A inverse dikali B. Bukan B dikali A inverse ya. Nah, sehingga perhatikan yang tadi perhitungan kita tadi. Kita kan dapatnya 0 min 1, 1, 0 warna pink dikali XY warna putih sama dengan X aksen Y aksen warna hijau. Sehingga kalau kita mau nyari XY sama dengan, maka warna pinknya itu kita pindah ruas kan. Nah, karena warna pink itu di depan, maka ketika dia pindah ruas, dia juga di depan, tetapi menjadi inverse. Nah, jadi seperti ini. Berarti XY-nya sama dengan 0 min 1, 1, 0 diinverskan dikali dengan X aksen, Y aksen. Oke. Nah, kita ingat dulu dong. Berarti kalau misal ada suatu matriks A itu elemennya A, B, C, D. Maka A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Kita ingat lagi bahwa determinan A itu, yang bawah itu ya, A dikali D dikurang B kali C. AD itu kan trace ya, diagonal utamanya itu, yang warna pink, A kali D. Nah, kemudian dikurangin B kali C. Nah, adjoint A itu perhatikan yang warna pink, A sama D itu dibalik doang. Kemudian yang warna putih, B sama C itu tinggal dikali dengan negatif. Nah, itu adalah adjoint dari A. Sehingga A inverse itu sama dengan 1 per A dikali D dikurang B kali C. Kemudian dikali dengan matriks yang elemennya D min B min C A. Oke? Nah, ini adalah inverse dari suatu matriks. Oke. Nah, kita tadi kan perhitungan kita mau nyari inverse dari 0 min 1, 1, 0. Maka sesuai rumusnya, maka 1 per determinan. Berarti determinan itu yang pink, berarti 0 kali 0 dikurang yang putih, min 1 kali 1. Nah, dikali dengan adjoint. Berarti yang warna pink dibalik, di switch, karena sama-sama 0, berarti ya 0, 0 aja. Kemudian yang warna putih, kita kali dengan negatifnya. Oke. Nah, sehingga 0 dikali 0, 0 dikurang min 1 kali 1 kan min 1. Min kali min plus. Berarti yang bawah 0 plus 1. 0 plus 1 berapa? 1. Oke, berarti 1 per 1, 1 ya. Berarti sama aja ya.
0, 1, min 1, 0. Nah, itu adalah inverse-nya. Oke, sehingga, nah, tadi kan bentuknya seperti ini nih. XY sama dengan 0 min 1, 1, 0. Inverse dikali X aksen, Y aksen. Nah, inverse-nya tadi kita substitusikan. Berarti menjadi seperti ini ya. Jadi 0, 1, min 1, 0. Nah, sehingga kita baskomkan ya, baris kali kolom. 0, 1 dikalikan X aksen, Y aksen. Berarti jadi Y aksen yang atas. Kemudian min 1, 0 dikalikan X1, X aksen, Y aksen, berarti menjadi min X aksen. Nah, di sini artinya apa? Artinya X-nya sama dengan Y aksen, dan Y-nya itu sama dengan min X aksen. Nah, kita udah dapat nih X-nya sama dengan Y aksen, Y-nya sama dengan min X aksen. Kemudian langkah selanjutnya, substitusikan ke persamaan kurva. Kurvanya di soal tadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita substitusikan. Berarti X-nya diganti Y aksen, Y-nya diganti min X aksen. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian aljabarkan, dioperasikan aljabar seperti biasa. Nah, kemudian dapat yang bentuk paling sederhana itu. Oke, nah jadi bayangannya itu adalah X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 4X aksen dikurang 2Y aksen plus 4 sama dengan 0. Atau ini bayangan kurvanya. Atau sebenarnya yang ini aja udah boleh, yang warna hijau itu. Jadi bentuknya Y aksen min 1 dikuadratkan ditambah min X aksen plus 2 dikuadratkan sama dengan 1. Itu juga udah boleh. Tergantung nanti di option, adanya yang hijau yang atas atau hijau yang bawah. Seperti itu. Paham gak ya? Oke. Nah, ini adalah contoh rotasi kurva. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian, sekarang ada kurva lagi nih. Kurva kemudian dirotasi sejauh 270 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif. Kemudian dirotasi sejauh 270 derajat, berarti min 270 derajat. Artinya berapa tuh sudutnya? Nah, tadi di depan sudah kita singgung ya. Nah, kemudian terhadap titik 3,0. Nah, ini silahkan dicoba. Oke, nah ini tugas penugasan yang pertama. Caranya sama ya. Oke, berarti tadi ambil sembarang titik, kemudian tulis rumusnya, kemudian menggunakan inverse matrix, cari X sama dengan Y sama dengan, lalu substitusikan, sederhanakan, selesai. Oke, silahkan dicoba. Oke, kita ke jenis yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, intinya dilatasi itu diperbesar atau diperkecil. Jadi seperti kalau ada gedung dibuat miniaturnya, berarti diperkecil. Atau ada maket nih, maket itu kan miniatur, mau dibuat aslinya, nah berarti diperbesar. Atau pakai loop, awalnya semut kecil, kemudian dilihat pakai loop apa loop? Pakai loop gitu ya, dia jadi lebih besar. Nah, berarti itu diperbesar dan lain-lain. Oke. Nah, di dilatasi ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah pusat rotasi. Jadi bukan pusat rotasi ya, berarti pusat dilatasi. Nah, ini masih terbayang-bayang rotasi. Tulisnya itu pusat dilatasi ya, bukan pusat rotasi. Nah, di dilatasi nanti pusatnya itu sama, nanti ada 0,0 dan A,B. Dan selain pusat dilatasi itu ada yang namanya faktor skala. Nah, nanti faktor skala itu misal huruf K kecil, maka K-nya itu bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti nanti diperkecil, kalau lebih dari 1 berarti nanti diperbesar. Oke. Nah, ini ada. Oke. Nah, seperti ini. Misal suatu titik X, Y didilatasi oleh faktor skala K terhadap titik pusat 0,0. Maka bayangannya adalah, nah, yang namanya dilatasi itu tinggal dikaliin aja. Berarti X aksen nanti sama dengan K kali X, sedangkan Y aksennya sama dengan K kali Y. Nah, ini kalau ditulis
dalam bentuk matriks. Nah, itu X aksen Y aksen sama dengan, nah K itu kan suatu skalar. Ya udah, nanti berarti masing-masing dikalikan X kalikan Y. K kali X Y berarti nanti masing-masing itu X sama Y-nya dikali K gitu ya. Nah, perhatikan di sini tadi dilatasi itu kalau di XY dilatasi oleh O, K, maka X aksen Y aksennya sama dengan K kali XY. Nah, tetapi kalau dia didilatasi oleh pusat A, B, maka dia rumusnya jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, ini seperti rotasi tadi. Plus AB yang belakang itu kita pindah ruas lagi. Nah, kita pindah ruas berarti jadi X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K kali X min A, Y min B. Nah, ini kan bentuknya lebih mudah untuk dicerna atau dihafalkan gitu ya. Nah, sehingga silakan hafalkan yang berwarna pink itu. Jadi kalau pusatnya 0,0 berarti langsung aja X aksen Y aksen sama dengan K kali XY. Oke. Kalau pusatnya A, B berarti jadi yang bawah seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Oke, jadi tentukan bayangan titik A 4,-1 jika didilatasi oleh ada dua soal. Yang pertama pusatnya 0,0 faktor skalanya 2. Dan yang kedua itu pusatnya min 5,3 faktor skalanya min setengah. Oke, yang pertama berarti karena pusatnya 0,0 berarti langsung ya X aksen Y aksen sama dengan K kali XY. Nah, K-nya itu 2. Nah, kemudian titik kita itu 4 sama min 1. Ya udah, berarti 2 kalikan 4 sama dengan 8. 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2. Nah, jadi bayangannya adalah 8, min 2. Oke, bisa ya. Kemudian bayangan titik yang B sekarang. Nah, karena ada pusatnya itu min 5,3, maka masing-masing bayangan maupun titik kita kurangin dengan min A, min B. Oke, sehingga diperoleh X aksen dikurangin min 5, Y aksen dikurangin 3 sama dengan skalanya, faktor skalanya itu min setengah, titiknya, nah 4, nah itu 4-nya belum dikurang 5, dan min 1-nya belum dikurang 3. Oke, silahkan ditambahin sendiri ya. Nah, jadi manusia itu tempat salah dan lupa seperti itu. Nah, jadi itu silahkan ditambahin sendiri. Nah, kemudian nanti X aksen plus 5 itu harusnya sama dengan itu kan 4 dikurang 5 berarti jadi berapa? 4 dikurang negatif 5 berarti 4 tambah 5 jadi 9 ya. 9 kalikan min setengah berarti min 9/2 itu yang atas. Kemudian yang bawah itu kan harusnya min 1 min 3 berarti jadi min 4. Nah, min setengah kali min 4 berarti jadi plus 2. Nah, itu silakan dikoreksi. Nah, ini sebagai penugasan yang ketiga. Karena Ustazah salah menulis, berarti nanti ini juga sebagai penugasan. Yang betul yang bagaimana? Seperti itu ya. Nah, berarti nanti artinya apa? Artinya X aksen plus 5 tadi harusnya sama dengan min 9/2 ya tadi ya. Min 9/2. Kemudian dipindah ruas 5-nya berarti nanti jadi berapa? Kemudian Y aksennya itu kan min 3 sama dengan berapa tadi? 2 ya. Nah, sehingga nanti Y aksennya jadi berapa? Nah, silahkan dilanjutkan karena ini kebetulan sekali, alhamdulillah ini tidak disengaja itu terjadi salah penulisan. Nah, jadi silahkan diselesaikan sebagai penugasan yang kedua. Oke. Nah, kemudian contoh kurvanya, nah ini juga silahkan dicoba. Caranya sama ya. Jadi tadi kan udah dikasih udah dikasih apa tadi? Rumusnya. Nah, jadi pertama ambil sembarang titik X, Y, tulis rumusnya. Nah, ini ada pusatnya. Ingat. Kemudian nanti menggunakan apa tadi ya? X aksen sama dengan berapa, Y aksen sama dengan berapa. Nah, nanti itu tidak perlu menggunakan inverse. Nah, itu nanti tinggal kesamaan dua matriks lalu dipindah ruas aja. Nah, kemudian nanti dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan, lalu substitusikan ke persamaan kurva. Sederhanakan dan selesai. Udah ketemu bayangannya.
Seperti itu nggih. Nah, jadi itu tadi materi kita di pertemuan kedua ini. Nah, jadi ada rotasi dan ada dilatasi. Berarti ada 3 penugasan ya. Kurvanya si rotasi, kemudian titiknya si dilatasi, kemudian kurvanya dilatasi. Oke? Nah, sekian penjelasan hari ini. Penjelasan di part 2. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ketika kita pertemuan daring atau ketika pertemuan tatap muka. Mungkin pertemuan daring, masih pertemuan daring ya. Nah, jadi silahkan ditanyakan. Baik.